Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Berliani. Di sini saya bersama 3 orang teman saya, yaitu Saya Sita Amelia Zahra. Saya Fania Intan. Saya Diana Regi. di sini kami akan mempresentasikan chapter 16 mengenai the citric acid cycle. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Fania. Pada pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang production of acetyl-CoA atau activated acetate. Jadi dalam organisme aerobik, glukosa dan gula lainnya seperti asam lemak dan kebanyakan asam amino pada akhirnya akan teroksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat. Jadi siklus asam sitrat itu apa sih? Siklus asam sitrat itu adalah oksidasi karbohidrat, lemak, dan juga asam amino yang biasanya sering disebut dengan siklus Krebs atau trikarboksilit. Nah, sebelum lanjut ke siklus asam sitrat, kerangka gula dan asam lemak akan didegradasi ke kelompok asetil-CoA. Nah, di sini kita akan berfokus pada bagaimana piruvat yang berasal dari glukosa oleh glikolisis teroksidasi menjadi asetil-CoA dan CO2 oleh kelompok piruvat dehidrogenase. Nah, selanjutnya di sini tuh sebelah sini ada gambaran besar dari metabolisme sel. Jadi ada 3 stage. Ada stage yang pertama ada produksi asetil-CoA, stage yang kedua ada oksidasi asetil-CoA, stage yang ketiga ada electron transfer and oxidative phosphorylation. Nah, di stage yang pertama ini di sini kan ada glukosa. Glukosa di sini akan menghasilkan piruvat dari proses glikolisis. Nah, kemudian si piruvatnya ini kemudian akan menghasilkan asetil-CoA dengan bantuan piruvat dehidrogenase kompleks. Nah, kemudian setelah dia menjadi asetil-CoA, dia akan masuk ke dalam stage yang kedua, yaitu oksidasi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, setelah itu, dari siklus asam sitrat ini akan dihasilkan 3 produk, yaitu ada NADH, FADH, dan juga GTP. Nah, setelah itu masuk ke dalam stage yang ketiga. Nah, di stage yang ketiga ini yaitu ada suatu reaksi yang mengkonversikan si NADH atau FADH ini menjadi energi, dalam artian menjadi ATP. Tuh. Jadi proses metabolisme ini terdapat 3 tahap. Jadi selanjutnya di sini ada tempat berlangsungnya siklus asam sitrat, yaitu berada di mitokondria. Nah, ini mitokondria di sini ada outer membrane yang paling luar, kemudian ada inner membrane yang di sini, sebelah sini, kemudian ada criste, terus intermembran space itu yang ini nih space di antara inner membrane sama outer membrane. Nah, terus di sini itu ada matriks mitokondria. Jadi siklus asam sitrat ini berlangsung di matriks mitokondria. Nah, selanjutnya di sini ada figur 16-2, yaitu reaksi katalis oleh kompleks piruvat dehidrogenase secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada piruvat yang akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, jadi piruvat itu kan pada awalnya punya 3C. Nah, setelah dia diubah menjadi asetil-CoA, dia akan berubah menjadi C-nya jadi 2. Jadi dia
piruvatnya ini melepaskan 1C dan berubah menjadi CO2 di asetil-CoA. Nah, ada satu enzim penting yang mengkonversikan piruvat jadi asetil-CoA. Nah, enzim itu adalah piruvat dehidrogenase kompleks. Nah, piruvat dehidrogenase kompleks ini nggak hanya satu komponen aja, hanya piruvat dehidrogenase, tapi ada beberapa enzim yang ada di piruvat dehidrogenase, yaitu ada E1, E2, dan juga E3. E1 itu merupakan piruvat dehidrogenase, E2 itu ada dihidrolipoli transasetilase, yang E3 itu dihidrolipoli dehidrogenase. Nah, selain dibantu oleh piruvat dehidrogenase kompleks, konversi piruvat ke asetil-CoA juga dibantu oleh 5 koenzim, yaitu ada TPP, kemudian ada NAD, ada FAD, asam lipoat, sama koenzim A yang membantu piruvat mengkonversi jadi asetil-CoA. Nah, setelah terbentuk asetil-CoA ini, dia akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selanjutnya di sini ada struktur 3 dimensi dari kompleks piruvat dehidrogenase sendiri. Nah, di sini ada E1 yang warna kuning. E1 itu merupakan piruvat dehidrogenase yang warna kuning. Kemudian yang E2-nya ini itu dihidrolipolitrasetilase yang warna hijau. Dan yang warna merah ini adalah E3, yaitu dihidrolipoli dehidrogenase. Ini merupakan gambaran struktur 3 dimensi dari kompleks piruvat dehidrogenase. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja dari piruvat dehidrogenase. Nah, jadi ada 6 mekanisme kerja dari piruvat dehidrogenase sendiri. Nah, jadi yang pertama itu piruvat akan bereaksi dengan tiamin pirofosfat atau TPP yang ini terikat dari piruvat dehidrogenase E1. Nah, ini merupakan E1 yang warna kuning, kemudian mengalami dekarboksilasi. Nah, pada step yang kedua, piruvat dehidrogenase ini akan mentransfer 2 elektron dan kelompok asetil dari TPP ke bentuk teroksidasi dari kelompok lipolisil. Nah, step yang ketiga yaitu proses transesterifikasi. Ini proses yang ketiga itu terjadi di E2 atau dihidrolipoli transasetilase. Nah, dia itu mengalami proses transesterifikasi di mana gugus SH dari CoA yang ini itu menggantikan gugus SH grup E2 untuk menghasilkan asetil-CoA dan kelompok lipolin yang tereduksi penuh atau ditiol. Nah, kemudian pada step yang keempat itu terjadi di E3 atau dihidrolipoli dehidrogenase. Pada step yang keempat ini yaitu mentransfer 2 atom hidrogen dari kelompok lipoli yang tereduksi E2 ke FAD3. Jadi hasil dari sini ditransfer 2 atom hidrogen ke FAD kepunyaan E3. Nah, kemudian yang step yang kelima itu FADH2 akan tereduksi mentransfer ion hidrida ke NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, setelah proses ini, asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat.
Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Berlian. Di sini saya akan menjelaskan reaksi dari siklus asam sitrat. Jadi, siklus asam sitrat ini pada organisme eukariot itu terjadi di matriks mitokondria dan pada organisme prokariot itu terjadi di dalam sitoplasma. Dan siklus ini merupakan siklus tertutup di mana produk yang dihasilkan pada akhir reaksi itu merupakan produk yang digunakan pada tahapan pertama dari suatu reaksi ini. Lalu setiap enzim yang digunakan itu berfungsi sebagai katalis dan siklus asam sitrat ini berlangsung 2 kali untuk setiap molekul glukosa yang terdiri dari 2 pirufat dan 2 asetil CoA yang masuk melalui respirasi seluler. Jadi di sini ada 8 tahapan dari reaksi siklus asam sitrat. Yang pertama adalah pembentukan sitrat yang diawali dengan kondensasi dari asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon untuk membentuk sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Lalu reaksi ini dikatalis oleh enzim yang bernama sitrat sintase. Jadi kita bisa lihat di reaksi ini, gambar reaksi ini, yang pertama ada asetil CoA, dia memiliki gugus asetil. Nah, lalu ditambah dengan oksaloasetat. Dan di sini terjadi proses hidrolisis, yaitu ada H2O yang fungsinya untuk melepas si gugus asetil ini dari asetil CoA. Lalu asetil CoA ini akan lepas menjadi CoA-SH oleh enzim sitrat sintase. Lalu di sini akhirnya terbentuk yang namanya sitrat, dan gugus asetil tadi sudah tidak terbentuk lagi di sini, jadi dia akan membentuk yang namanya sitrat. Tahapan kedua ialah pembentukan isositrat melalui cis-akonitat. Jadi di sini enzim akonitat hidratase akan mengkatalisis reaksi reversibel pembentukan sitrat menjadi isositrat melalui cis-akonitat. Jadi di sini kita masuk ke gambar ya. Di sini ada sitrat, jadi dia itu akan melepaskan 1 gugus hidroksil dan 1 atom hidrogen. Lalu di sini terjadi yang namanya reaksi dehidrasi, yaitu adalah pelepasan molekul air atau molekul H2O. Jadi kan tadi ada 2 ini dilepas menjadi air. Lalu terbentuk yang namanya cis-akonitat. Nah, dari cis-akonitat ini terjadi reaksi hidrasi, yaitu penambahan molekul air atau H2O. Jadi molekul airnya itu akan masuk lagi ke dalam strukturnya, lalu terjadi seperti ini. Yang tadinya gugus hidroksilnya berada di nomor 1, sekarang gugus hidroksilnya berada di nomor 2. Begitu pula atom hidrogennya. Kalau atom hidrogen yang pertama tadi terletak di nomor 2, dan sekarang dia terletak di nomor 1. Nah, di sini terjadi yang namanya reaksi isomerisasi, yaitu adalah penambahan senyawa kimia lain yang akan merubah struktur dari senyawa itu, tetapi dia tidak merubah rumus kimia dari senyawa itu. Nah, di sini akonitat memiliki yang namanya iron sulfur center yang berperan dalam mengikat substrat pada sisi aktif dan adisi katalis H2O. Jadi, iron sulfur centernya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang tahapan ketiga, yaitu oksidasi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dan CO2. Jadi di sini enzim yang berperan ialah isositrat dehidrogenase untuk mengkatalisis dekarboksilasi oksidatif dari isositrat menjadi alfa-ketoglutarat yang berperan penting dalam meregulasi kecepatan reaksi siklus asam sitrat. Jadi di sini ada dalam isositrat terjadi pelepasan 2 atom hidrogen. Jadi 2 atom hidrogen ini nanti akan diterima oleh NAD+. NAD+ ini berfungsi sebagai akseptor elektron atau penerima elektron. Jadi dia akan menangkap si elektron dari 2 atom hidrogen ini, sehingga dia akan membentuk yang namanya NADH seperti ini. Lalu di sini terbentuk yang namanya oksalosuksinat. Jadi di sini di oksalosuksinat ini terjadi pelepasan 1 atom C dan 2 atom O atau oksigen, sehingga yang dilepaskan ialah CO2, karena kan tadi yang dilepaskan ini. Jadi dia melepaskan yang namanya CO2, dan di sini namanya terjadi reaksi dekarboksilasi namanya. Lalu dia akan membentuk yang namanya alfa-ketoglutarat. Jadi kalau misalnya tadi karbonnya masih ada 6 karbon ya di isositrat, kalau sekarang di alfa-ketoglutarat itu hanya terdapat 5 atom karbon.
Lalu yang selanjutnya ada tahapan keempat, yaitu oksidasi dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil KOA dan CO2. Jadi proses ini serupa dengan tahapan ketiga atau tahapan sebelumnya, yaitu alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil KOA dan CO2 sebagai hasil reaksi dari alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Jadi di sini terjadi lagi yang namanya pelepasan satu atom karbon dengan dua atom oksigen. Jadi di sini ada enzim yang namanya alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Jadi di sini yang namanya gugus asetil atau KOASH yang tadi pertama dilepas pada tahapan pertama dia sudah dilepaskan, di sini dia kembali lagi dan masuk ke dalam reaksi. Lalu di sini ada NAD+. Jadi NAD+ ini berfungsi untuk menangkap sebagai akseptor elektron, sehingga dia akan membentuk yang namanya NADH seperti ini. Lalu di sini akan terbentuk yang namanya suksinil KOA. Kenapa KOA? Karena dia tadi ada gugus asetil yang nempel tadi, karena kan dia masuk kan gugus asetil KOA-nya, jadi dia akan di sini berikatan dengan gugus asetil. Lalu di sini ada CO2 tadi yang terbentuk yang dilepaskan tadi. Selanjutnya ada tahapan kelima, yaitu konversi suksinil KOA menjadi suksinat. Jadi di sini terjadi yang namanya pemutusan ikatan rangkap yang digunakan untuk mendorong sintesis dari ikatan fosfoanhidrin dalam bentuk GTP ataupun ATP. Jadi di sini dapat dilihat, di sini ada suksinil KOA, di sini ada gugus suksinil atau SKOA. Jadi di sini ada yang namanya PI. PI itu adalah fosfat inorganik. Jadi fosfat inorganik ini fungsinya untuk melepas gugus asetil atau atau SKOA ini untuk dilepaskan. Lalu gugus P ini juga akan membentuk yang namanya GDP dari ketika dia akan berikatan dengan GTP. Lalu dari GTP ini dia akan mentransfer lagi ke yang namanya ADP untuk kemudian membentuk ATP, sehingga ATP ataupun GTP itu sama saja istilahnya, cuma namanya saja yang berbeda. Lalu tadi kan dia melepas gugus suksinil kan, otomatis yang keluar adalah KOASH-nya, gugus suksinilnya otomatis keluar atau lepas, sehingga reaksinya tinggal yang namanya suksinat dengan memiliki 4 atom karbon. Lanjutnya, di sini ada tahapan ke-6, yaitu oksidasi dari suksinat menjadi fumarat. Jadi suksinat ini terbentuk dari asetil KOA yang dioksidasi menjadi fumarat oleh suksinat dehidrogenase atau enzimnya namanya suksinat dehidrogenase. Jadi di sini ada pelepasan 2 atom H2, ini dia dilepaskan dari C ini. Lalu di sini terdapat FAD. FAD ini sebagai asektor elektron atau penerima atau penangkap elektron, sehingga dia akan membentuk yang namanya FHDH2. Jadi di sini dia akan membentuk yang namanya fumarat. Karena kan tadi 2 atom H2-nya akan lepas, sehingga hanya tinggal C aja, jadi C-nya menjadi double bond atau ikatan rangkap, seperti ini. Tahapan ke-7 ialah hidrasi fumarat menjadi malat. Di sini terjadi perubahan senyawa fumarat menjadi malat dengan bantuan enzim yang bernama fumarase. Jadi enzim fumarase ini sifatnya sangatlah heterospesifik karena dapat mengkatalisis hidrasi dari ikatan trans double bond fumarat. Nah, di sini ada gambar reaksinya. Di sini ada fumarat. Karena tadi kan dia di sini tuh terjadi yang namanya reaksi hidrasi atau penambahan H2O atau molekul air ke dalamnya. Jadi molekul airnya itu dipisah menjadi OH- dengan H+. Nah, oleh karena itu OH- sama H+ ini akan berikatan dengan struktur fumarat tadi. Jadi yang gugus hidroksil atau OH-nya dia akan berikatan di C yang nomor 1, lalu yang atau atom hidrogennya atau H+-nya dia akan berikatan pada C yang nomor 2. Jadi sehingga dia akan membentuk struktur yang bernama malat. Lalu di sini terdapat tahapan 8 atau tahapan terakhir dari siklus asam sitrat ini yang dinamakan oksidasi dari malat menjadi oksaloasetat. Jadi tahapan terakhir ini NAD akan berikatan dengan L-malat dehidrogenase yang mengkatalisis reaksi oksidasi L-malat menjadi oksaloasetat. Jadi di sini terdapat malat. Jadi malat ini memiliki 2 atom hidrogen seperti ini, lalu 2 atom hidrogen ini akan lepas. Lalu si NADH+ seperti yang sebelumnya dia berfungsi sebagai penangkap atau penerima elektron. Nah, sehingga NAD ini akan berubah menjadi NADH seperti ini.
Nah, terus abis itu dia reaksinya akan kembali lagi untuk membentuk yang namanya senyawa oksaloasetat. Jadi dia akan membentuk lagi senyawa yang tadi dipakai di awal reaksi, dan sekarang senyawa yang dipakai di awal reaksi itu akan terbentuk lagi di tahapan akhir. Jadi reaksi ini akan terus berulang-ulang, jadi seperti itu. Nah, di sini ada produk yang dihasilkan dari siklus asam sitrat. Yang pertama 1 GTP. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelum-sebelumnya, yaitu dihasilkan pada tahapan kelima, yaitu pada tahapan konversi suksinil KOA menjadi suksinat. Lalu ada 3 NADH yang dihasilkan pada tahapan ketiga, keempat, dan ke-8. Lalu ada 1 FADH2 yang dihasilkan pada tahapan ke-6, yaitu oksidasi dari suksinat menjadi fumarat. Dan yang terakhir, ada 2 CO2 yang dihasilkan pada tahapan ketiga dan keempat. Lalu di sini terdapat siklus asam sitrat yang terdapat pada mikroorganisme anaerobik. Jadi siklusnya ini tidak berjalan dengan sempurna atau incomplete. Jadi tujuannya bukan untuk menghasilkan energi seperti yang organisme sebelumnya menghasilkan ATP, tapi di sini untuk menghasilkan yang namanya biosintetik prekursor. Jadi organisme anaerobik ini hanya melakukan 3 tahapan siklus asam sitrat saja untuk menghasilkan yang namanya alfa ketoglutarat seperti yang ada di sini ya. Nah, namun dia tidak memiliki enzim yang bernama alfa ketoglutarat dehidrogenase untuk menyelesaikan siklusnya, sehingga siklusnya itu tidak selesai atau tidak sempurna atau incomplete. Nah, dia hanya memiliki 4 enzim saja yang dapat mengkatalis oksaloasetat untuk menghasilkan malat, fumarat, suksinat, dan suksinil KOA. Selanjutnya, saya Diana Regi Sekarambudi akan menjelaskan tentang regulation of the citric acid cycle. Setelah kita mempelajari tahapan dan hasil dari siklus Krebs yang berupa 1 ATP atau GTP dan 3 NADH, 1 FADH, 2 karbon dioksida dari 1 pirufat. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana cara kerja dari siklus Krebs secara umum dan jika mengalami masalah. Di sini tertulis apa sih yang terjadi pada regulasi siklus Krebs. Yang pertama itu siklus Krebs akan mengatur keberadaan enzim yang ada di jalur metabolik oleh efektor alosterik untuk memastikan produksi dan keberadaannya dalam sel dalam keadaan stabil. Efektor alosterik itu apa? Efektor alosterik itu merupakan enzim yang akan muncul ketika dibutuhkan dan tidak aktif atau inaktif ketika tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua itu menghindari kelebihan produksi yang boros. Kelebihan produksi dari senyawa-senyawa yang digunakan dalam satu siklus. Dan yang ketiga, mengatur aktivitas kompleks enzim. Jadi, seluruh pergerakan dari siklus itu diatur dalam regulasi ini. Di sini ada gambar dari keseluruhan regulasi siklus Krebs. Produksi asetil-CoA oleh pirufat dehidrogenase kompleks. Jadi, produksi asetil-CoA ini dipengaruhi oleh pirufat dehidrogenase, di mana mekanisme alosterik yang berada di sini itu merupakan ada inhibitor dan aktivator. Yang inhibitor itu apa aja? Ada ATP, NADH, FADH, asetil-CoA yaitu sebagai inhibitor, AMP, CoA, lalu NADH+, CA2+, dan ADP itu merupakan aktivator. Nah, kovalen kompleks fosforis dan kovalen kompleks oleh fosforilase reversibel. Di sini
Selanjutnya, the citric acid is regulated at its 3 Rexergons step, yaitu ada pada siklus sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat. Di sini tertera ada inhibitor, yaitu inhibitor ini merupakan senyawa yang akan menghambat perjalanan siklus. Antara lain itu perjalanan siklus dari pirufat ke asetil-CoA atau ke sitrat ini diperlambat oleh ATP, asetil-CoA, NADH, dan fatty acid. Kenapa dihambat? Karena kandungan dari keempat atau keberadaan inhibitor ini akan menggantikan asetil-CoA. Jadi, jika sudah ada dari salah satu atau beberapa senyawa yang ada di inhibitor ini, tidak perlu lagi diproduksi asetil-CoA. Inhibitor ini akan direaksikan dengan pirufat dehidrogenasa kompleks atau enzim lainnya menjadi urutan selanjutnya, yaitu sitrat. Jadi ini adalah menggantikan posisi selanjutnya dalam siklus. Misalnya di sini ada asetil-CoA digantikan oleh ATP, asetil-CoA, NADH+, NADH, dan fatty acid, maka tidak perlu lagi diproduksi asetil-CoA. ATP ini akan bereaksi dengan sitrat sintase dan diinhibisi lagi dengan inhibitor lain seperti NADH, suksinil-CoA, sitrat, dan ATP dengan sitrat sintase menjadi sitrat. Dan selanjutnya ATP yang direaksikan dengan isositrat dehidrogenase menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat juga tidak perlu diproduksi lagi ketika terdapat banyak suksinil-CoA, NADH, yang akan bereaksi dengan alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Jadi fungsi inhibitor ini menggantikan posisi dari masing-masing substrat yang ada di siklus. Lalu di sini juga ada aktivator. Kenapa ada aktivator di sini? Aktivator itu untuk mempercepat jalannya reaksi ataupun mengaktifkan reaksi selanjutnya. Jika misalnya si asetil-CoA ini ternyata kurang dalam satu siklus ini, lalu digantikan atau ditambahkan dengan aktivator ADP sehingga bisa berjalan menjadi sitrat yang direaksikan dengan sitrat sintase. Dan selanjutnya kalsium dan ADP akan membantu isositrat yang direaksikan dengan isositrat dehidrogenase. Dan selanjutnya. Di sini sudah ada rangkuman apa saja yang terdapat dalam siklus itu yang menjadi inhibitor, aktivator, dan katalisatornya. Nah, selanjutnya itu ada jalur penyelamat siklus Krebs. Jalur penyelamat ini itu apa sih? Jalur penyelamat ini merupakan jalur yang akan terbentuk apabila dalam kondisi kekurangan substrat dalam setiap tahapannya. Kekurangan substrat yang terjadi karena adanya kerusakan jaringan lainnya dan menghambat produksi substrat. Nah, pada siklus yang ini tuh jika siklus mempunyai jalan yang normal, misalnya tersedianya semua bahan-bahan atau substrat-substrat yang akan diregulasikan. Nah, di sini tuh apa? Di sini tuh ada penjelasan yang kenapa sih ada penyelamat siklus Krebs ini. Siklus Krebs itu jika suatu senyawa tertentu dalam satu sel yang jumlahnya kurang atau lebih, sedangkan siklus itu harus tetap berjalan. Jadi ini merupakan siklus yang abnormal atau yang tadi kita bahas di awal,
siklus itu mengalami masalah. Nah, di sini itu ada 4 enzim yang digunakan untuk menjadi penyelamat siklus Krebs. Yang pertama itu ada enzim pirufat karboksilase. Di sini enzim pirufat karboksilase ini akan memproduksi oksaloasetat oleh pirufat jika oksaloasetat ini kan keberadaannya kurang untuk melanjutkan siklus Krebs. Pirufat ini otomatis akan diproduksi dengan bantuan pirufat karboksilase menjadi oksaloasetat. Nah, yang kedua ini adalah ada PEP karboksilase. PEP karboksilase ini ada 2 kemungkinan. Pertama itu jika oksaloasetat yang terlalu banyak kandungannya, ini bisa dijadikan produk lain, yaitu posponel pirufat, yang selanjutnya akan diproduksi lagi menjadi glukosa. Nah, jika posponel pirufat ini juga terlalu banyak jumlahnya, akan dikonversikan menjadi oksaloasetat selain dari pirufat. Nah, kedua ini tuh dikendalikan oleh enzim PEP karboksilase. Nah, oksaloasetat ini juga dapat ditransmisikan menggunakan enzim transaminase menjadi aspartat. Aspartat ini akan diproduksi menjadi asam amino lain dan juga cincin-cincin DNA. Lalu selanjutnya ini ada malat. Malat ini merupakan salah satu dari tahapan siklus Krebs ini. Jika keberadaannya kurang, malat ini tidak mungkin mengulang regulasinya lagi, menunggu suksinil-CoA menjadi banyak. Jadi pirufat ini secara otomatis akan dikonversikan dengan kendali oleh malik enzim menjadi malat dan selanjutnya akan diproduksi oksaloasetat. Terus ada sitrat. Sitrat ini jika kandungannya dari asetil-CoA terlalu banyak akan dikonversikan menjadi asam lemak dan steroid. Selanjutnya, jika sitrat ini juga memproduksi alfa-ketoglutarate yang terlalu banyak, akan ditransmisikan dengan enzim transaminase menjadi glutamat. Glutamat lalu menjadi produk asam amino lain dan purin. Dan di sini suksinil-CoA juga akan memproduksi atau mengkonversikan dalam bentuk lain yaitu heme dan klorofil. Jadi jika perjalanan siklus Krebs ini normal, akan menjadi seperti ini. Yang dihasilkan ada NADH, FADH2, dan ATP. Namun, jika siklus Krebs mengalami abnormalitas ataupun mengalami error, sedangkan siklusnya harus tetap berjalan, tidak mungkin untuk berhenti, maka ada 2 kemungkinan dalam siklus ini akan menerima konversi dari substrat lain ataupun mengkonversikan jumlah dari yang tidak seharusnya itu menjadi produk lain seperti aspartat, posponol pirufat, fatty acid, glutamat, dan hemeklorofil. Nah, sekian penjelasan dari regulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sita. Sekarang masuk ke siklus biang silat. Setiap makhluk hidup tidak dapat mengubah asam lemak atau asetat menjadi karbohidrat sendiri. Konversi fosfonil pirufat menjadi pirufat dan pirufat menjadi asetil-CoA sangat eksergonik, sehingga pada dasarnya tidak dapat dibalikan. Jika sel tidak dapat mengubah asetat menjadi fosfonil pirufat, asetat tidak dapat berfungsi sebagai bahan awal untuk jalur glukoneogenik yang mengarah dari fosfonil pirufat menjadi glukosa.
Tanpa siklus ini, maka sel atau organisme tidak dapat mengubah metabolit yang terdegradasi menjadi asetat, yaitu asam lemak dan asam amino tertentu menjadi karbohidrat. Fosfonilpirufat sendiri dapat disintesis dari oksaloasetat dalam reaksi reversibel yang dikatalis oleh PEP karbokilase. Oksaloasetat fosfonilpirufat ini seperti pada gambar berikut ini, yaitu oksaloasetat plus GDP menghasilkan fosfonilpirufat dan plus CO2 plus GDP. Reaksi ini terjadi bolak-balik atau reversibel. Masuk ke siklus glyoksilat atau pada gambar ini adalah siklus Krebs, juga disebut juga dengan siklus asam sitrat. Pertama, asam pirufat yang mempunyai senyawa 3 karbon dirubah menjadi asetil-CoA senyawa 2 karbon. Kemudian senyawa 2 karbon ini bergabung dengan senyawa 4 karbon membentuk senyawa 6 karbon atau siklus asam sitrat. Kemudian senyawa 6 karbon ini akan diturunkan secara bertahap. Di mana tahap pertama diturunkan menjadi senyawa 5 karbon. Berarti ada karbon yang dilepas, namun saat yang bersamaan juga terdapat senyawa hidrogen yang dilepaskan. Kemudian senyawa 5 karbon ini diturunkan lagi menjadi senyawa 4 karbon, di mana terjadi pelepasan karbon lagi dan diikuti oleh pelepasan senyawa hidrogen. Kemudian senyawa 4 karbon ini dirubah, tetapi masih menjadi senyawa 4 karbon. Hanya senyawa hidrogen yang dilepaskan. Pada tahap berikutnya juga begitu. Tetap menjadi senyawa 4 karbon dan hanya hidrogen yang dikeluarkan. Kemudian senyawa 4 karbon ini bergabung dengan asetil-CoA yang mempunyai senyawa 2 karbon, membentuk kembali asam sitrat, yaitu senyawa 6 karbon. Jadi, reaksi asam sitrat ini terjadi secara terus-menerus dan selalu ada karbon dan hidrogen yang dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah gambar siklus glyoksilat atau siklus Krebs yang tadi dijelaskan. Dalam biji yang berkecambah, transformasi enzimatik dari asam dikarboksilat dan trikarboksilat terjadi di intrasel seperti mitokondria, glyoksisom, dan sitosol. Rantai karbon oksaloasetat dari siklus asam sitrat dibawa ke glyoksisom dalam bentuk aspartat. Aspartat sendiri dikonversi menjadi oksaloasetat yang mengembun dengan asetil-CoA yang berasal dari penguraian asam lemak. Sitrat yang terbentuk diubah menjadi isositrat dan oleh akonitase. Kemudian dipecah menjadi glyoksilat dan sukinat dalam isositrat liase. Suksinat kembali ke mitokondria di mana memasuki kembali siklus asam sitrat dan diubah menjadi malat. Oksaloasetat dikonversi menjadi gluconeogenesis menjadi heksosa dan sukrosa. 4 jalur berbeda berpartisipasi dalam konversi ini, yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA, siklus asam sitrat, dan gluconeogenesis dalam sitosol. Dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus glyoksilat aktif dalam proses biji yang berkecambah pada beberapa tanaman dan dalam mikroorganisme hidup dengan asam asetat sebagai satu-satunya sumber karbon. Pada tanaman, proses terjadi pada glyoksisom dan melibatkan beberapa enzim siklus asam sitrat dan 2 enzim tambahan seperti isositrat liase dan malatase sintase. Dalam siklus glyoksilat, oksaloasetat yang terbentuk dapat digunakan untuk mensintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Pada makhluk hidup vertebrata tidak memiliki siklus glyoksilat dan tidak dapat mensintesis glukosa dari asetat atau asam lemak yang menghasilkan asetil-CoA. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.